Oke teman-teman, kali ini agak lain ya. Bersama kita ada satu unit mesin cuci yang di sini terdapat kebocoran ya. Ini ada panjang yang patah. Mesin cuci ini terdiri dari dua tabung dan akan kita coba bagaimana memperbaiki yang patah ini. Nah, terlebih dahulu kita kenalan dengan bahan-bahannya teman-teman. Di sini saya menggunakan patahan benda plastik ya. Di sini kayak di laptop, teman-teman bisa menggunakan apapun, bisa ember pecah juga kita gunakan sebagai alat untuk menambal. Lalu kita akan gunakan juga lem Korea dan solder. Nah, pertama-tama kita akan tempel dulu pecahan plastik ini tepat di garis yang pecah ini teman-teman. Dan kita gunakan lem Korea ini untuk menempel bagian yang pecah ini. Usahakan saat kita menempel ini bagian ini sudah bersih ya teman-teman, artinya sudah kita keringkan, airnya sudah kita keringkan, kemudian juga tidak ada benda-benda yang bergerigi ya. Jadi tadi saya sudah mengeriknya terlebih dahulu ya. Saya tadi kerik dulu menggunakan pisau. Nah, jika sudah menempel, saatnya kita akan menyolder pecahan plastik tersebut ya. Di sini saya menggunakan solder digital dan tidak harus ya, teman-teman bisa menggunakan solder apapun, bahkan solder yang 25 ribuan pun bisa ya, yang harganya 25.000. Nah, sebetulnya saya bukan tukang servis AC apalagi mesin cuci ya teman-teman. Namun di sini saya mengaplikasikan apa yang saya lakukan pada perbaikan laptop dan komputer untuk perbaikan mesin cuci ini. Nah, jika sudah menempel dan soldernya sudah panas, kita akan coba solder teman-teman. Nah, ini soldernya belum terlalu panas ya. Jadi caranya kita akan solder seperti ini agar bahan kedua plastik ini menyatu ya. Nah, kita solder aja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Karena belum panas, saya akan coba tambah. Oke, saya coba turunkan dulu ke 350 ya. Kita coba dulu. Hati-hati ya teman-teman. Saat kita tadi mengelem menggunakan lem Korea, karena itu jika terkena tangan itu luar biasa, mempernya susah untuk dilepas kembali tangan kita kalau sudah terkena lem Korea. Oke, karena tadi kurang nempel, jadi saya coba lepaskan dulu. Saya akan gunakan penambalan secara manual. Ini tinggal dirapihkan saja teman-teman ya. Jadi tinggal kita tutupi yang bagian yang pecah ini menggunakan solder plastik ini ya. Nah, jika teman-teman punya mata solder yang lebar, ini sebetulnya akan lebih enak menggunakan mata solder yang lebar. Cuman kebetulan saya sedang tidak punya karena tidak cocok pasangannya dengan solder yang ini. Jadi kayak gini teman-teman ya, kita pecahkan lalu kita tempel di sini. Begitu juga saat saya memperbaiki laptop ya, ketika ada bodi laptop yang pecah atau sebagian bodinya itu hilang, nah, saya biasanya juga menggunakan solder plastik seperti ini. Yang penting plastik ini berhasil menutupi semua area yang patah ya teman-teman. Jadi tanpa memanggil tukang servis mesin cuci pun kita sebetulnya bisa memperbaiki dengan alat sederhana ini. Untuk harga soldernya sendiri ya bisa menggunakan solder yang biasa saja ya. Sekarang kan sudah banyak solder yang murah ya, mulai dari harga 25.000, 35.000. Itu sebetulnya kalau peruntukannya hanya untuk memperbaiki seperti ini, maka itu sudah bisa digunakan ya.
Nah, ini sudah hampir selesai ya teman-teman, tinggal kita rapikan saja. Ini sudah hampir selesai teman-teman ya. Jadi pada intinya tekniknya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita potong bagian patahan plastik ini, lalu kita tempelkan ke area yang patah ini. Tuh, ini keras banget teman-teman. Banding hanya menggunakan lem, kalau menggunakan solder itu keuntungannya dia akan lebih merekat dan lebih kuat tentunya ya. Dan kita juga bisa menutup secara manual area-area yang masih bolong teman-teman. Oke, sudah hampir selesai ya. Paling saya akan lebihkan ke bawah sini agar nanti bocornya itu tidak melebar kemana-mana. Oke, saya akan coba cek terlebih dahulu dari atas. Ini sudah rapih sih. Di area yang patahnya itu, yang pecahnya itu sudah tertutup dengan solder ini teman-teman. Jika masih ada sisa dan kalian ingin menambahkan kembali, ini tinggal ditambahkan saja ya, agar area yang tertutupnya jadi semakin luas. Nah, seperti ini kita tambahkan. Nah, selesai. Demikian ya. Tuh, di suhu 350 derajat Celcius. Ini cukup untuk melelehkan satu unit kontainer yang terbuat dari plastik. Kalau teman-teman bisa lebih rapih lagi menyoldernya sih itu lebih bagus ya. Yang penting intinya adalah pecahannya itu sudah bisa ditambal dengan bahan plastik ini teman-teman ya. Kalau lebih rapi, lebih estetik, lebih bagus lagi, tapi nggak masalah ya, karena ini di bagian belakang jadi tidak terlalu terlihat. Nah, ini dia mesin cuci yang barusan kita solder teman-teman. Lihat, di sini tidak terjadi kebocoran sama sekali, bahkan airnya statis ya, artinya tidak ada pengurangan debit air. Tadi saat saya isi, volume airnya tetap ya, ini batas yang tadi saya isi, dia tidak berkurang sama sekali. Ini sudah 30 detik saya isi airnya ya, tuh tidak ada kebocoran. Nah teman-teman, silahkan mencoba ya. Jadi teknik yang tadi itu bisa kita gunakan untuk menambal selain mesin cuci ya. Misalnya ember kita pecah, nah bisa dilakukan teknik penyolderan seperti tadi. Atau mesin cuci teman-teman bocor, bisa juga ya. Nah, silahkan mencoba ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan.